Hai, kembali lagi bersama saya Jenny, merangkum beberapa topik selama sepekan terakhir yang informatif dan penting untuk Anda simak. Ada tanggal peringatan untuk Hari Jomblo sedunia loh. Selain itu, topik kebaya merah juga lagi hangat dibicarakan. Kenapa ya? Hingga disinyalir ada perang di kubu internal Polri. Berikut selengkapnya. Dua orang pelaku video asusila kebaya merah yang viral di media sosial telah ditangkap polisi pada Ahad 6 November 2022. Diketahui pelaku AH dan ACS mengaku sebagai sepasang kekasih dan belum menikah. Mereka sengaja membuat video asusila kebaya merah atas pesanan DM di Twitter dengan imbalan Rp750.000. Video tersebut dibuat 8 Maret 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat, hanya dengan menggunakan kamera ponsel. Dari keterangan terungkap, pemesan meminta pelaku kudu memakai kebaya merah untuk fantasi seksnya. Kedua pelaku ternyata sudah membuat 92 video sejenis selama 2022. Dari pemeriksaan data yang dikumpulkan Polda Jawa Timur, AH pernah menjadi pasien rumah sakit jiwa Menur. Belum terungkap secara mendalam penyakit yang pernah diderita AH. Sementara itu, di Reskrimsus Polda Jatim Kombes Farman mengungkapkan video asusila tersebut disebarkan menggunakan laptop via Telegram. Akibat perbuatannya, ACS dan AH dijerat pasal UU ITE dan pornografi dengan ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Baiklah, kita ke kabar selanjutnya. Tanggal 11 November atau 11.11 ternyata diperingati sebagai Singles Day atau Jomblo Sedunia. Hari ini menjadi momen yang tepat untuk merayakan status lajang bagi seseorang. Meski dijadikan sebagai hari jomblo sedunia, namun ini tidak berarti orang yang masih lajang harus bersedih dan meratapi nasibnya. Sebaliknya, hari ini dirayakan sebagai kebebasan mereka untuk melakukan apapun yang membuat mereka senang. Lalu, bagaimana sejarah 11 November diperingati sebagai hari jomblo sedunia? Menurut FIFA.co.id, perayaan Singles Day bermula dari Cina sejak 1990-an. Hari tersebut digelar sebagai antitesis event Hari Valentine, di mana para jomblo bergembira atas status lajangnya. Perayaan ini dilakukan dengan cara memanjakan diri sendiri. Peringatan tersebut merupakan awal sebuah bentuk protes para mahasiswa Universitas Nanjing terhadap Valentine. Selama orang-orang tersebut belum menikah dan tidak memiliki kekasih, mereka berhak merayakan Singles Day. Sementara itu, 11 November dipilih karena mewakili konsep kesendirian yang digambarkan dengan deret angka 1. Wah, unik juga ya. Ternyata nggak cuma pasangan yang punya hari Valentine, jomblo juga nggak mau kalah. Kita ke topik selanjutnya. Video testimoni mantan Satuan Intelijen Keamanan di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, Aibtu Ismail Bolong yang diunggah di media sosial pada 6 November 2022 menyita perhatian netizen. Dalam video tampak Bolong membaca kertas bernada pengakuan terkait setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur. Bolong menyebut menyetorkan uang tiap bulan sebesar 2 miliar kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto selama 3 bulan, mulai September hingga November 2021 dengan total 6 miliar rupiah. Selain Kabareskrim, beberapa nama polisi juga disebut, yakni mantan Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan, pejabat Polres Bontang, AKP Asriyadi, yang sempat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bontang. Akibat testimoni Bolong itu, Kabareskrim saat ini dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Prodem atau Pro Demokrasi. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera menonaktifkan Kabareskrim guna memperlancar proses penyelidikan. Tapi Ismail Bolong secara tiba-tiba mencabut pernyataan video tersebut dan berkata bahwa video yang diambil atas tekanan dari ex-Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Bolong mengaku dipaksa oleh Brigjen Hendra untuk membuat video pengakuan tersebut. Soal tambang batubara, ia menyebut hal itu merupakan bisnis pribadi tanpa ada campur tangan pemerintah. Di tengah kejadian ini, muncul dugaan adanya perang bintang di internal kubu Polri. Menurut Rocky Gerung dalam kanal YouTube pribadinya, pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J dari kubu Kabareskrim merupakan serangan untuk kubu Divpropam Polri
Sementara itu munculnya video testimoni bolong sebagai serangan balik dari kubu divisi Propam kepada Bareskrim. Menurutnya hal ini bertujuan untuk mencegah Agus agar tidak naik menjabat Kapolri yang akan datang. Disitulah menurut Rocky Gerung sebagai perang bintangnya. Makin runyam aja ya. Kasus satu belum kelar, ada kasus lainnya. Oke, next. Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh yang telah diseleksi melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan melalui keputusan RI nomor 96 TK tahun 2022. Penyematan gelar nasional dihadiri oleh para ahli waris sebagai wakil para penerima gelar penghargaan di Istana Jakarta Pusat. Seperti dikutip dari Detik News, acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelahnya, Jokowi memimpin proses pengheningan cipta dan mengenang jasa para pahlawan. Berikut biografi singkat kelima pahlawan nasional tersebut. Yang pertama, Dr. H.R. Soeharto. Dr. H.R. Soeharto atau lebih dikenal dengan Dr. Soeharto ialah dokter pribadi Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan. Mengutip dari laman Pemprov Jateng, pemilik nama lengkap Soeharto Sastrosuyoso ini lahir pada 24 November 1908. Ia sempat menduduki sebagai posisi di pemerintahan mulai dari Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, hingga Kepala Bappenas di Kabinet Soekarno. Selain itu, Dr. Soeharto juga tercatat sebagai pendiri bank pertama di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia atau dikenal BNI. Di tahun 1950, ia tercatat menjadi salah satu penggagas berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau dikenal dengan ID. Dr. Soeharto menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-91, tepatnya pada 30 November tahun 2000. Yang kedua yaitu KGP PAA Paku Alam 8. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, KGP PAA Paku Alam 8 merupakan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama pasca Proklamasi Kemerdekaan. Ia memiliki peran dalam dunia pendidikan Indonesia melalui pendirian perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Gajah Mada, dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain kampus, Pakualam 8 juga mendirikan sekolah rakyat dan SMP Puro Pakualaman. Yang ketiga ada Haji Salahuddin bin Talibudin. Haji Salahuddin bin Talibudin turut menjadi tokoh pahlawan nasional terbaru yang berasal dari Maluku Utara. Ia melakukan perjuangan politik melawan Belanda melalui organisasi Serikat Islam Merah di tahun 1928. Kemudian pada tahun 1941, Haji Salahuddin mengibarkan bendera merah putih di Tanjung Ngolopopo, Patani, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Yang keempat, ada Dr. R. Rubini Natawisastra. Dr. R. Rubini Natawisastra merupakan seorang dokter sekaligus pemimpin partai politik pada masanya dan berjuang melawan penjajah di Kalimantan Barat. Seperti dikutip dari laman Pemprov Kalbar, nama Dr. Rubini diabadikan sebagai nama RSUD di Kabupaten Mempawah, yakni RSUD Dr. Rubini Mempawah. Selain itu, ada juga nama jalan yang menggunakan namanya di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Bandung. Yang kelima ada Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi merupakan seorang kiai asal Jawa Barat. Ia lahir pada 18 September 1899. Di desa kecamatan Cicatayan, Kabupaten Sukabumi. Ulama besar ini dikenal sebagai ciri khasnya yang selalu menggunakan peci hitam. Dalam sebuah prasasti yang terletak di Gedung KAA Bandung, nama Kiai Haji Ahmad Sanusi tersemat di sana. Ia menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Ahmad Sanusi juga mendirikan organisasi Persatuan Umat Islam atau PUI. Dahulu, ia pernah menjadi tahanan Belanda karena terlibat dalam upaya-upaya perlawanan terhadap penjajah juga. Oke, itu tadi beberapa rangkuman topik terhangat selama sepekan terakhir. Sampai jumpa minggu depan. See you!